Aksi unjuk rasa massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di depan gedung DPR RI berlangsung ricuh. Massa menuntut DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu 2024. Demo massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berlangsung ricuh di depan gedung DPR Jakarta Rabu siang. Sejumlah massa aksi membakar spanduk hingga melemparkan batu ke dalam kompleks gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan massa masuk ke ruas tol dan sempat memblokade jalan. Dalam aksinya, massa mendesak revisi Undang-Undang Desa disahkan yang berisi kenaikan anggaran dana desa, peraturan pilkades, dan juga masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa. Harus ada kepastian hari ini. Paling tidak ada undangan dari Ketua DPR RI untuk pemerintah untuk membahas revisi undang-undang ini. Kalau ada undangan hari ini, maka kami akan sangat berterima kasih ketua-ketua. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berusaha meredakan aksi massa. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Seto Pratomo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video seorang warga yang membentangkan spanduk di depan iring-iringan presiden diduga dianiaya oleh Pas Pampres. Warga menyebut warga tersebut membentangkan spanduk berisi dukungan untuk paslon Ganjar Mahfud. Kericuhan mewarnai kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Aparat keamanan mengamankan seorang warga yang membentangkan spanduk bertuliskan dukung ke Ganjar Pranowo. Aksi itu dilakukan tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo. Aparat keamanan yang diduga berpakaian preman langsung mengamankan tulisan tersebut dan menggiring warga ke pinggir jalan. Usai kejadian, warga tersebut terlihat memegang bagian wajahnya sambil menahan sakit dan dimarahi oleh seorang yang diduga Pas Pampres. Namun hal itu dibantah oleh pasukan pengamanan presiden dan mengatakan yang melakukan penganiayaan mengenakan pakaian sipil dan bukan Pas Pampres. As Intel Pas Pampres Kolonel Herman Taryaman menyatakan bahwa tidak benar anggota Pas Pampres telah menganiaya warga di Gunung Kidul. Selain itu, Herman juga menegaskan bahwa pria yang menganiaya warga bukan anggota Pas Pampres. Video amatir ini viral di media sosial saat seorang yang diduga aparat sedang memarahi warga tersebut. Muncul Ketua DPRD Gunung Kidul, Enda Subekti Kutarningsih, yang membela warga. Sehingga kejadian itu berlangsung di saat kami perjalanan pulang ke Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di saat kami mendapatkan kabar salah satu warga kami ditahan bahkan dianiaya, saat itu juga saya telepon Polres Gunung Kidul melalui Intel Polres. Apakah yang melakukan dari Polres? Dijawab ternyata bukan. Karena bukan, maka saya telepon yang saat itu melaporkan kepada kita untuk minta perlindungan dan bantuan. Ternyata memang bukan dari Polres saat itu. Saya menelpon kasih Intel Kodim saat itu. Karena sebelum penangkapan, warga masyarakat yang ada di situ digeledah bajunya, kemudian yang berkaos Ganjar Pranowo diminta untuk pulang. Usai kejadian, warga yang diduga dianiaya oleh aparat itu akhirnya dibawa pergi oleh Ketua DPRD Gunung Kidul dan langsung menjalani visum di RSUD Wonosari. Pemirsa, seniman Butet Kertarejasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panjat sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi. Kucingnya kabur, ingin terbang, tak bisa Seniman Butet Kertarejasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet dilaporkan relawan Projo ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo saat ikut berkampanye untuk Capres nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di alun-alun Wates Kulon Progo pada 28 Januari lalu. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panjat sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi.
Butet dianggap menghina Presiden Jokowi. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, melaporkan penyitaan ponsel miliknya ke Ombudsman RI Rabu siang. Penyitaan ponsel Aiman yang berstatus saksi dianggap tidak wajar dan tidak sesuai prosedur. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi kantor Ombudsman RI Rabu siang. Didampingi oleh tim Deputi Hukum TPN, Aiman membuat pengaduan terkait penyitaan ponsel miliknya dalam kasus yang sedang diselidiki Polda Metro Jaya. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sesuai dengan prosedur. Kita di sini dalam rangka membuat pengaduan kepada Ombudsman berkaitan dengan dugaan maladministrasi atau pelayanan publik yang kami patut menduga bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya ini patut diduga ada proses-proses yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain ponsel, Polda Metro Jaya juga menyita akun email dan Instagram pribadi milik Aiman. Meski alat komunikasi dan akun media sosialnya disita, sebagai jurnalis nonaktif, Aiman menegaskan memiliki hak tolak dan akan tetap melindungi identitas narasumber. Jadi hak tolak itu tidak melekat pada produk jurnalistik, tapi hak tolak melekat pada profesi wartawan. Karena dimanapun ia boleh tidak menyampaikan informasi itu dari siapa, identitasnya, siapa orangnya. Tapi isi beritanya silakan disampaikan. Saya isi beritanya saya sampaikan. Sampai kapanpun saya akan menjaga identitas orang tersebut, narasumber saya tersebut yang merupakan seorang atau beberapa orang anggota polisi. Ya, itu informan saya, itu narasumber saya, ya, narasumber yang saya akan jaga dan mereka memang betul dari anggota kepolisian. Dan penyitaan ponsel milik Aiman yang masih berstatus sebagai saksi dianggap tidak wajar. Apalagi Aiman Wicaksono sebelumnya sudah menyerahkan print out percakapan dengan narasumber ke penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Jemi Jasin, Tri Julianti, iNews melaporkan. Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat giat kampanye di Lampung Tengah, Lampung. Rencananya Mahfud akan menyampaikan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Karania Dharma Saputra B, menyampaikan perkembangan informasi terkait pengunduran diri Mahfud sebagai Menko Polhukam. Berikut keterangan TPN Ganjar Mahfud. Waktunya sedang diatur bersama Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, dan mudah-mudahan Prof. Mahfud akan segera bertemu Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Yang kedua, perlu disampaikan bahwa pengunduran diri secara resmi ini merupakan follow up dari pernyataan pengunduran diri Profesor Mahfud pada tanggal 23 Januari lalu di acara Tabrak Prof
di Semarang, di mana Prof. Mahfud sudah menyatakan bahwa beliau sudah firm untuk mundur dari jabatan beliau sebagai Menko Polhukam dan sedang mengurus proses administrasi dan transisinya untuk kemudian beliau nanti akan mengundurkan diri secara resmi, dan hal tersebut yang terjadi pada hari ini tepatnya tadi pukul 2 disampaikan secara langsung oleh beliau melalui siaran live di beberapa platform media sosial maupun TV dan mainstream media lainnya di Lampung. Sementara itu, Istana merespons pengumuman Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Presiden Jokowi menghargai keputusan dan langkah politik Mahfud. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ya, beliau menghargai keinginan dari Menteri Menko Polhukam untuk mengundurkan diri. Jadi itu adalah hak dan pilihan politik dari Pak Mahfud pribadi. Jadi Presiden sangat menghargai keinginan itu. Tentu juga yang kedua adalah kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden. Karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini sesuatu yang tentu saja harus kita hormati keinginan beliau. Dan kita tahu sekarang ini Presiden sedang berada di daerah dalam rangka kunjungan kerja dan beliau akan kembali besok malam. Pemirsa, tiba hari di mana Mahfud MD menyatakan mundur dari kursi Menteri Kabinet Jokowi sebagai Menko Polhukam. Langkah Mahfud dipuji Ganjar dengan penuh rasa bangga. Apakah sikap politik Mahfud akan berimplikasi secara elektoral? Kita akan membahasnya bersama politisi PD Perjuangan Andreas Hugo Parira dan pakar komunikasi politik Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore abang-abang sekalian. Selamat sore, Gila. Selamat sore, Bu Pagi. Oke, Bang Andreas, kita ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, keputusan Pak Mahfud mundur sudah didiskusikan dengan partai koalisi, begitu juga dengan ketua umum, sudah direstui juga dengan ketua umum PD Perjuangan gitu, dan dinilai sebagai representasi sikap PD Perjuangan. Sikapnya seperti apa, Bang? Ya, saya kira dengan mundurnya Pak Mahfud ini juga memberikan contoh teladanan bagi untuk pejabat publik terutama yang ada di kabinet sekarang. Karena kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri beberapa waktu yang lalu dengan menyampaikan bersama dengan seorang calon presiden bahwa beliau sebagai menteri, sebagai presiden sekalipun itu bisa berpihak dan berkampanye gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini juga kelihatan gitu di dalam kabinet. Banyak menteri juga, ada menteri-menteri yang juga sibuk dengan mengurusi urusan-urusan pilpres ini gitu. Dan di sini kan kita jadi melihat dan rakyat pun melihat bagaimana keberpihakan ini gitu. Apakah presiden dengan menteri-menteri yang mengurusi pilpres ini masih berpihak untuk kepentingan bangsa dan negara melalui pemerintahan, atau berpihak untuk kepentingan keluarga yang gimana Pak Presiden sendiri pun menyatakan bahwa sebagai presiden bisa berpihak gitu. Nah di sini kan saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu adalah suatu contoh teladan bahwa dengan posisi beliau sebagai menteri dan beliau juga calon wakil presiden, dia lebih baik mundur, dan mundur itu adalah sikap yang terhormat dan dia sampaikan dengan secara baik-baik pada presiden, yang dia sudah tunjukkan bahwa presiden mengangkat dia dengan baik-baik, dia pun menyampaikan mundur dengan baik-baik gitu. Dan saya kira ini jauh lebih terhormat gitu. Oke, akankah ini diikuti oleh menteri-menteri lain dari PDIP ataupun dari koalisi Ganjar Mahfud yang mendukung Ganjar Mahfud? Apakah akan mundur juga, Pak? Kita lihat nanti dalam beberapa waktu ke depan. Nanti situasi ini kan juga disampaikan oleh beberapa menteri yang lain bahwa mereka dengan
sikap yang disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri kan ini kan membuat menteri-menteri yang bekerja selama ini membantu beliau menjadi tidak nyaman juga gitu, dalam arti ya Presiden dalam posisi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara menyampaikan bahwa dia sendiri bisa berpihak, sehingga ya dengan demikian bagaimana proses pemerintahan ini berjalan dan bekerja gitu. Kalau Presiden berpihak, apakah para menteri yang ada di dalam pemerintahan ini harus berbeda pihak dengan Bapak Presiden? Nah, ini kan situasi yang kita alami, kita lihat sendiri. Misalnya dengan apa yang terjadi dengan Menteri Sosial, dengan tugas dan fungsinya, justru beberapa waktu terakhir ini kita lihat kemana-mana justru Presiden yang pergi membagi-bagi bansos, sementara itu kan sebenarnya wilayah tugas dan kerja dari Menteri Sosial sebenarnya. Jadi situasi ini kan membuat rakyat pun melihat gitu bagaimana proses pemerintahan ini berjalan dan bagaimana sikap dan positioning dari para kepala pemerintahan dan kepala negara dan juga para menteri-menterinya di situ. Oke. Bang Panggi, tadi Bang Andreas menyebutkan bahwa di lapangan nyatanya sekarang Presiden juga ikut membagi-bagikan begitu ya, bahkan mendeklarasikan boleh ikut kampanye dengan mengajak serta beberapa menterinya. Haruskah menteri-menteri yang memiliki konflik of interest ini juga harus mundur dari jabatannya? Iya Mbak Zila, apa yang disampaikan Bang Andreas, saya memang ikut Bang Andreas dalam konteks ini bahwa menteri ini harus ikut konstitusi ya, demokrasi ini harus dijaga. Karena begini, abuse of power itu sangat mudah tergelincir kepada konflik kepentingan dan tidak mudah membedakan presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan dengan presiden sebagai konflik kepentingan untuk memastikan Gibran atau menggendong Gibran. Apalagi menteri-menteri hari ini sudah ingin menggendong Gibran semua gitu dan bekerja untuk kepentingan, bukan lagi kepentingan rakyat, pelayanan rakyat, tapi kepentingan kelompok, golongan dan keluarga tertentu. Nah, prinsip demokrasi Mbak Zila itu adalah ada 4 prinsip penting dalam demokrasi yang harus kita jaga. Pertama adalah prinsip equality, yaitu bukan melawan inequality, tapi kesetaraan itu menjadi hal mutlak dan itu absolut di dalam konteks demokrasi. Yang kedua adalah dengan konteks freedom, kebebasan, tidak ada intimidasi, tidak ada izin yang dicabut, tidak ada mobil yang susah untuk berkampanye dan seterusnya. Yang ketiga adalah menjalankan undang-undang yang sudah ada. Nah, kemudian ada prinsip yang sangat penting lagi adalah yang kita jaga adalah prinsip yang betul-betul menjunjung hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan seterusnya. Nah, di dalam konteks ini bagaimana mungkin kemudian ya kita bisa menyaksikan hari ini Presiden bagi-bagi bansos ya langsung ke lapangan. Kenapa tidak Menteri Sosial? Ini kan juga menarik. Padahal selama ini direct and indirect place-nya Kemensos, Ibu Risma itu membagikan bansos. Nah, tiba-tiba hari ini kita tidak mengerti, tidak paham bagaimana caranya menjelaskan ke kita ya. Tiba-tiba yang bagi bansos itu Presiden langsung. Harusnya Presiden kan jaga jarak. Yang berbahaya lagi adalah Presiden selalu mengatakan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, sekarang bagaimana mungkin kemudian bansos yang dibagikan, BLT yang dibagikan, bantalan sosial lainnya, bahkan BLT yang sebelumnya setelah Februari, sekarang BLT-nya dibayar 6 bulan langsung 600.000, itu dibayarkan, dimajukan sebelum 14 Februari. Apakah itu bukan abuse of power? Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan? Dan kemudian yang menariknya, itu diklaim, dipersonalisasi, dipersonifikasi bahwa itu bantuan Pak Jokowi, bukan bantuan Presiden. Padahal itu jelas uang rakyat yang dibagikan dari pajak yang diambil. Tidak boleh dijadikan sebagai komunitas politik elektoral untuk kepentingan kelompok golongan tertentu atau kepentingan keluarga tertentu atau kepentingan segelintir orang saja. Padahal itu uang rakyat pajak yang kemudian dipolitisasi yang namanya bansos, raskin, BLT, dan itu dipercepat. Dan selama ini bansos itu urusannya Kemensos, tiba-tiba ada dikasih ke ruang lain, pos lain, bisa dipindahkan anggarannya, Mbak. Apakah itu bukan abuse of power? Itu menurut saya sangat telanjang dan sangat kasar dan sangat norak gitu, pelanggaran-pelanggaran bahwa itu tidak menjalankan undang-undang ya, tidak menjalankan konstitusi. Dan itu yang kemudian saya katakan katanya Presiden tidak berpihak, Presiden tidak abuse of power. Sekarang bagaimana cara membedakannya, Mbak? Presiden keliling bagikan bansos langsung, dia pakai pesawat kepresidenan, dia pakai pas pampres, dia memakai fasilitas negara.
Itu kan sulit kemudian presiden yang katanya cuti. Memang kalau cuti presiden nggak bisa pakai pas pampres, nggak bisa pakai pesawat kan nggak bisa. Nah itu yang kemudian agak rumit memang menjelaskan, complicated menjelaskan bahwa konflik kepentingan, abuse of power itu sangat mudah tergelincir. Susah kita membedakannya. Bagaimana bahwa itu tidak abuse of power? Bagaimana itu bukan tergelincir kepada penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan fasilitas negara? Nah kemudian hari ini memang lagi musim, Mbak. Musim ini. Lagi musimnya adalah musim melawan arus. Nah, itu lagi musim nih sekarang. Kalau dalam lalu lintas kan ada melawan arus ya. Lagi musim melawan arus. Yang kedua adalah musim sen kanan belok kiri. Itu lagi musim juga sekarang. Nggak sesuai statementnya. Nah, yang ketiga adalah lagi musim juga rambu-rambu. Kita sekarang ya yang salah satunya adalah krisis ketauladanan hari ini terjadi ya. Bagaimana Menteri dan mundurnya Prof. Mahfud menurut saya Mbak Zila itu memberikan pembelajaran politik betapa pentingnya tidak kemudian aji mumpung kemudian memanfaatkan semua menteri bekerja untuk menggendong Gibran. Ini kan bahaya, Mbak. Rusak negara kita, rusak kualitas demokrasi kita. Tugas menteri bukan menggendong Gibran, tugas menteri melayani rakyat. Presiden sudah pernah mengatakan berkali-kali menteri untuk bekerja fokus melayani rakyat. Direct man and direct to police. Menteri nggak boleh rangkap jabatan. Tapi inkonsistensi terus terjadi. Ini yang saya katakan sen kanan belok kiri. Presidennya sendiri mengajak menterinya hari ini menggendong Gibran gitu. Semuanya berkampanye untuk Gibran. Bahkan dalam debat pun saya salut sama Ganjar ya. Dalam debat pun PDIP tidak membawa menterinya loh gitu. Dalam debatnya. Ini semua rombongan menterinya dibawa hanya untuk menyaksikan debatnya Gibran dan Prabowo. Nah, itu yang menurut saya hari ini. Ya. Bang Pangi, tapi ini juga jadi bom waktu nggak sih buat menteri-menteri lain yang nggak mau ikut kampanyenya Jokowi? Apakah mereka juga akan, karena kan sebelumnya diisukan begitu ya beberapa menteri yang mau mundur seperti ada Sri Mulyani, Pak Basuki dan lain-lain begitu. Apakah mungkin ini jadi bom waktu untuk menteri-menteri lainnya mundur juga dari kabinet Jokowi? Ya, jangankan mundur Mbak, Presiden aja mengatakan menteri tidak harus cuti ya kan, walaupun kemudian kita kan berharap nih Pak Prabowo mundur, tidak menggunakan fasilitas itu berhenti, kemudian Gibran juga berhenti supaya fokus di wali kotanya atau tidak lagi, maksudnya tidak lagi cuti gitu. Tapi Presiden sendiri memberikan sinyal tidak harus cuti, tidak harus berhenti, akhirnya terjadilah kemudian potensi-potensi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan fasilitas negara. Nah harapan kita memang, ekspektasi kita memang berharap semuanya menteri kalau memang ingin berkampanye untuk Gibran ya bukan cuti, berhenti saja. Karena tugas menteri itu adalah membantu presiden bukan untuk menggendongnya Gibran, tapi membantu menyelesaikan semua janji-janji Presiden Jokowi supaya menteri ini bisa fokus, Mbak. Ini prinsip second kabinet hilang, prinsip menteri nggak boleh rangkap jabatan prinsip bagaimana menteri untuk fokus pelayanan rakyat juga hilang. Hanya untuk mengurus karena anak presiden bertarung. Sama tadi apa yang Bang Pangi bilang. Kalau presiden nggak bertarung, kalau anak presiden nggak bertarung nggak bakal terjadi menteri kayak gini menggendong anak presiden bareng-bareng kayak gini. Oke, ini jadi persoalannya mungkin menurut Bang Pangi karena anak presiden begitu ya yang jadi cawapres. Bang Andreas, tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira ya apa yang disampaikan oleh Bang Pangi tadi ya semua orang melihat itu gitu. Mulai dan bukan hanya menteri di kabinet, kan di Mahkamah Konstitusi juga kita melihat itu peristiwa itu terjadi dan itu pintu masuk bagaimana proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sampai ketua MK pada waktu itu ya diputuskan melanggar kode etik dan itu berjalan terus sampai dengan sekarang gitu. Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini jadi salah satu ya batu penjuru untuk menunjukkan keteladanan pada ya mereka yang lain gitu supaya juga mengambil sikap dan saya kira jalan ini adalah jalan yang baik untuk ya menunjukkan kepada rakyat bagaimana posisi kita gitu, di mana posisi kita, apakah kita bekerja ini untuk kepentingan bangsa dan negara dari tugas-tugas yang diberikan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan atau hanya untuk melayani kepentingan keluarga gitu. Dalam hal ini ya presiden dan anaknya yang menjadi calon wakil presiden. Oke, Bang Andreas, ada pernyataan menarik dari Pak Hasto gitu ya sebelumnya keputusan mundurnya Pak Mahfud ini juga sebagai momentum dan diyakini dengan adanya tindakan dari Presiden Jokowi yang mengunfollow akun media sosial Pak Mahfud. Ini seperti apa, Bang?
Ya saya kira respon-respon seperti itu kan adalah apa ya, respon yang terjadi di dalam proses ini, di pemilihan presiden ini, apalagi di media sosial. Semua orang secara bebas bisa menyampaikan posisi dan sikap-sikapnya masing-masing gitu. Dan tinggal bagaimana sekarang masyarakat menilai, melihat itu, dan menuju pada tanggal 14 Februari saya kira ini akan menjadi hal yang menentukan bahwa masyarakatlah yang akan menjadi hakim yang adil untuk memutuskan siapa yang benar gitu. Dan kami yakin bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Oke, berarti rakyat dianggap sudah pintar begitu ya. Bang Panggi, bagaimana dampak elektoralnya akan seperti apa dengan mundurnya Pak Mahfud ini? Kalau saya sebenarnya Mbak, kalau untuk mengukur dampak elektoral mundurnya kan istilah orang mengatakan underdog effect ya. Orang biasanya seolah-olah Prof Mahfud terzolimi atau kemudian orang empatik. Sama seperti ketika PSBY mundur di era Ibu Mega kan, sehingga orang akhirnya rame-rame sentimennya positif. Tapi yang kasus Prof Mahfud saya nggak paham apakah memang bisa iya, bisa tidak Mbak. Bisa ada tren elektoralnya naik, bisa juga tidak. Tetapi dalam konteks fatsun politik, permodelan mazhab, bagaimana kita hari ini krisis ketauladanan, bagaimana hari ini menghalalkan cara-cara dalam politik, bisa izin orang tidak setara, bisa dicabut, bisa orang naik mobil untuk kampanye akbar nggak bisa jalan mobilnya. Itu yang kita khawatirkan Mbak, bukan hanya soal elektoral, mau naik elektabilitasnya Prof Mahfud mau tidak, sebenarnya kita nggak terlalu zoom outnya, kita nggak di sana, tetapi ini kok ada pemilu lapangannya nggak datar Mbak, lapangannya becek. Dan presidennya pembiaran, dan presiden tidak berstatement apapun terhadap diskriminasi yang dilakukan terhadap bukan lawan politik ya, kontestan lain. Tidak diberikan ruang yang sama. Ada ketidaksetaraan, ada prinsip hilang ya di dalam demokrasi kita, adalah prinsip pelanggaran terhadap hak-hak dasar orang untuk berkampanye, untuk menyampaikan pikiran dan gagasan, dan itu diintimidasi Mbak, dicabut izinnya dan seterusnya. Bahkan pelaporan-pelaporan kepada Bawaslu itu pembiaran, tidak ada istilahnya, tidak ditindaklanjuti. Berarti menurut Bang Panggi, dalam hal ini Bawaslu tidak bekerja secara benar atau seperti apa Bang? Iya, faktanya hari ini yang terjadi adalah orang udah Bawaslu yang saya katakan begini Mbak, Bawaslu ngomong gini, silakan Anda buktikan sendiri katanya. Kalau gini udah repot republik ini Mbak. Yang digaji Bawaslu, yang dibayar dari pajak negara, suruh kita yang buktikan. Kan tidak logik. Gimana cara berpikirnya nih, ngawur kan? Masa suruh kita yang buktikan kalau setiap pelanggaran itu? Berarti ya selama ini kalau kita melihat memang banyak kasus-kasus pelanggaran dan intimidasi yang dilakukan, yang terjadi terhadap para pendukung juga memang dibiarkan begitu ya. Banyak kasus dibiarkan oleh Bawaslu. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu saat ini, Bang Panggi? Ya artinya memberikan prinsip kesetaraan. Kan pelaporan tidak hanya dari 01, tapi semua pelaporan itu kan ada. 01 juga punya laporan bukti, misalnya 02 juga punya mengakui ada laporan juga, 03 juga punya laporan yang diberikan ke Bawaslu. Nah itu direspon secara terukur, secara profesional. Apa iya betul ada izin yang dicabut? Apakah iya ada mobil yang nggak bisa jalan karena ada kampanye akbar gitu? Kemudian yang lain-lain, ada intimidasi dan seterusnya. Nah Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dia harus membangun prinsip freedom. Jadi jangan sampai kemudian demokrasi kita ini udah dikatakan oleh pihak asing, Unit Economic Intelligence sama Freedom House, demokrasi kita pada titik nadir yang sangat sakarat gitu. Jadi karena presidennya tidak berstatement tentang kebebasan. Presiden diam soal kesetaraan. Presiden pembiaran terhadap bagaimana tidak menjalankan undang-undang. Nah dulu prinsip-prinsip itu kan kita hormati, kita punya harkat, martabat dan harga diri. Nah sekarang yang terjadi adalah seolah-olah dengan diamnya presiden itu membuat pasukan di bawah, anak-anak presiden, keluarga ataupun yang namanya aparat, ASN, Bawaslu, KPU juga tidak punya sikap. Karena diamnya presiden itu seolah diamini bahwa presiden membiarkan gitu. Nah itu yang saya katakan, kalau misalnya presiden berstatement saja, satu saja statement presiden, tolong berikan kesetaraan, jangan ada intimidasi, jangan ada izin yang dicabut gitu, jangan ada yang kemudian orang tidak bisa berkampanye.
Satu itu saja Mbak, statement Presiden, kata-kata diksi Presiden. Oh itu sudah berkelas banget Mbak. Itu sudah dipahami oleh bawahan dia. Oh ini kita harus memberikan ruang yang sama. Ke prinsip equality, bukan inequality. Tapi nyatanya memang Presiden juga memberikan pernyataan atau statement yang berbeda, begitu yang tadinya netral, tiba-tiba sekarang terkesan berpihak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, Bang Panggi, tadi juga sudah disampaikan sama Bang Andreas bahwa sebenarnya rakyat saat ini sudah pintar. Rakyat saat ini sudah mulai kritis begitu. Tapi tetap dengan adanya tadi isu-isu yang dibawa, yang disampaikan Bang Panggi soal kesetaraan, demokrasi yang terbatas begitu. Apakah nantinya ini akan terpengaruh juga ke pemilih atau ke rakyat? Ya sebenarnya kalau dikatakan pemilih kita rasional, kritis, sudah cerdas, Mbak, enggak juga Mbak. Buktinya setelah ada bantuan, setelah adanya bansos diulirkan, BLT, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi kan naik, hampir 80%. Berarti sebenarnya masyarakat kita itu mengklaim bahwa itu bantuan Jokowi loh. Dan mudah terpengaruh loh Mbak. Bahkan mereka mengatakan itu bukan bantuan Presiden, itu bantuan Pak Jokowi. Dan mereka merasa terbebani, merasa nggak enakan gitu kalau nggak milih anak Presiden. Kenapa? Kalau nanti nggak pilih anak Presiden, ini BLT ini berhenti. Kan gitu ditakut-takuti. P3K nggak ada lagi. Nanti nggak ada lagi bansos loh. Kalau nggak pilih Pak Jokowi, nggak pilih anaknya Pak Jokowi, Gibran. Itu dalam otak mereka masuk loh Mbak. Mereka terbebani loh. Kalau pemilihnya cerdas, tentu mereka akan anggap itu zakat. Itu orang kaya membantu orang miskin. Baik Bang Panggi, mohon maaf sekali durasinya telah habis. Jadi intinya kita serahkan kepada rakyat sekarang udah pintar, udah bisa memilih mana yang benar. Terima kasih Bang Panggi Syarwicaniago, pakar komunikasi politik, dan juga Bang Andreas Pereira, politisi PDIP telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu abang-abang sekalian. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politik dengan berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut hangat ratusan mahasiswa di Pontianak Convention Center, Kalimantan Barat, Rabu pagi. Ratusan anak muda dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat mencurahkan isi hati mereka kepada Ganjar, terutama soal akses pendidikan dan kesejahteraan. Saat berdialog bersama kaum muda, Ganjar juga menyinggung soal hak kelompok difabel. Ganjar menekankan akan melakukan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Digitalisasi yang sekarang ada. Jadi inferiority kompleks yang mungkin melembaga, bukan kasus 1-2 orang, maka betul yang mesti diperbaiki. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga berkomitmen dalam penyelesaian korupsi di Indonesia dengan mendorong undang-undang perampasan aset dan mendepankan hukum di atas kepentingan politik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Zulhilmi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ribuan pengurus organisasi Majelis Muzakaroh Muhtadi Cidahu, Banten dilantik di kediaman ulama karismatik Abuya Muhtadi di Pandeglang, Banten. Seluruh pengurus nantinya akan mendukung dan memenangkan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Konsisten untuk mensukseskan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ganjar Mahfud, menang, menang. Dewan Pengurus Pusat Majelis Muzakaroh Muhtadi Cidahu, Banten atau MTCB melantik 1.300 anggota kecamatan sekabupaten Serang dan sekabupaten Tangerang yang dipimpin Abuya Muhtadi di 2 kabupaten berlangsung di Aula Majelis Muzakaroh Muhtadi Cidahu, Kecamatan Cidasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam pelantikan ini, juru bicara MTCB Sirojudin sekaligus menyatakan dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024 dan optimis menang di Provinsi Banten. Yang kita lantik pada sore hari ini, alhamdulillah untuk yang hadir yang kita undang ini mencapai 1.300 orang. Kita sudah mendukung dan mendeklarasikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk menjadi capres dan cawapres. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh seluruh struktur MTCB. Dan insya Allah struktur MTCB berkomitmen akan terus bergerak untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Wakil Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud, Erik Yosim, berterima kasih kepada MTCB atas dukungannya terhadap Ganjar Mahfud. Jadi kami harapkan bahwa dengan pelantikan ini, tim dari M3CB akan semakin erat kolaborasi dengan TPN dalam rangka mensukseskan pemenangan dari Ganjar Mahfud.
Dengan dilantiknya ribuan anggota NTCB berharap dapat berkolaborasi untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, isu terkait pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Menteri direspon Presiden Joko Widodo yang mengatakan belum menerima surat resmi pengunduran diri tersebut. Presiden Pak Mahfud MD, apakah benar mundur Pak? Mundur siang ini Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD, tanggapannya gimana? Pak Mahfud MD. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet soalnya. Sementara ratusan pensiunan aparatur sipil negara pemerintah Kota Solo menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilu 2024. Dukungan terhadap Ganjar Mahfud ini dideklarasikan oleh sekitar 600-an pensiunan ASN Pemkot Solo. Mereka menyatakan dukungan saat reuni akbar dan silaturahmi pensiunan di lingkungan Pemkot Solo yang digelar Purna Adi Praja Balai Kota Surakarta di Taman Jagakali, Kelurahan Pucang Sawit, Solo. Tahan Pak, duduk sini Pak. Tahan Pak.